Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan tema kita malam hari ini menarik sekali terkait tentang raw food ini yang lagi ngetren di mana-mana. Jangan lupa Anda bisa menelpon ke sini ke 5155511 untuk berbicara dengan Dokter Maya, berkonsultasi menanyakan sesuatu seputar raw food, bagaimana, apakah sehat ataupun tidak. Semoga kita tunggu. Dan juga bisa mengirimkan juga Twitter loh, kita loh bisa ada saran atau seputar apa di Kata Dokter Jak TV. Benar ya, kan sekali. seputar apa aja boleh, bahkan mungkin ada saran kepingin temanya yang diangkat ini boleh aja. Oh ya, kita ya boleh kan? menunggu saran seperti itu. Bagus kita sekali. yang jangan diangkat. Jangan kalau gitu. Kembali kita tentang si raw food ini. Sebelum kita bertanya lebih banyak lagi kepada Dokter Maya dan juga Vivi, ini akan saya membacakan sebuah fakta terkait dengan raw food tadi, yaitu tingginya kandungan fitokimia di dalam raw food diet yang berhasil untuk mengurangi resiko penyakit berbahaya seperti sakit jantung, diabetes dan juga kanker. Nah, ternyata sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi raw diet food menurunkan total plasma kolesterol dan juga konsentrasi dari trigliserida. Kalau kita baca dari sini ya Dok ya, tentang fakta yang tadi saya bacakan itu kayaknya memberikan positif ya kan, suatu hal yang positif gitu. Tapi apakah memang itu semua benar, faktanya seperti itu, atau ternyata di balik positif itu ada sisi negatifnya? Kita bisa dilanjutkan loh, tadi yang keterangannya sempat aku potong tadi juga. Bisa langsung mungkin Dokter. Jadi gini, grupnya namanya fat diet. Yes. Ya, kali ini kebetulan kita bahas raw food. Ntar lain kali golongan darah, ntar lain kali Atkins, lain kali South Beach. Tahu kan, lain kali whatever namanya tuh akan selalu muncul. Jadi dicatat ya, Mas Rizky ya, tuh ada saran dari Dokter Maya. Dan gak akan pernah selesai ya, karena itu akan kayak tren, kayak baju ada kayak model. Iya, gitu. dia Akan terus muncul berganti. Terus berganti. Nah, sekarang karena kita kebetulan di raw food, tadi yang disebutkan positif semua. Gini loh, orang kalau mau naksir orang aja ada positif dan negatif, timbang-timbang kan? Bener. Yang bagusnya, yang kelihatannya yang bagusnya doang sih biasanya. Nah, ini juga tadi yang dikeluarin yang bagusnya doang. Nah, Oke, tapi pengertian raw food dulu supaya jangan salah. Raw food itu bukan ada yang dia tidak 100% raw food. Jadi istilah raw food itu biasanya kok 70-75% dari dia raw. Oke. Itu dia udah boleh proklaim dia pengikut raw foodism. Dan yang kedua tadi bukan sashimi ya, karena raw food ini kebanyakan vegetable dan fruit. Ya, tujuannya memang itu. Ya, jadi sekarang kita kan udah nalarnya udah jalan nih dunia kedokteran waktu zaman dulu. Kita makan kan nggak bisa kan, dari zaman kuno deh, nggak pernah kan kita cuman buah dan sayur. Betul. Ya, jadi kelaparan saya pasti. Protein tetap harus ada. Harus dong. Kan nalarnya sekarang mulai dimasukin. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kita akan hidup bertahun-tahun hanya dengan itu. Satu, pasti ada defisiensi nutrisi intake, ya kan? Jadi sebaiknya seperti apa ya Dokter Maya? Nah, jadi kalau nggak sabar dia. Karena memang kan kita Indonesia ada menu seimbang dong, ya kan? Raw food, saya rasa kita jangan full raw food. Ya, jadi misalnya direbus misalnya dia seminggu lah ya, dia merasa nih udah kebanyakan makan daging atau apa, kayaknya dia perlu sayuran. Ya udahlah, bolehlah sehari 2 hari dia coba dengan syarat-syarat tertentu. Tapi tidak terus menerus. Mendetoks ya. Bisa, aku juga lemes kalau sayur aja, pasti tetap harus ada ikan dan sebagainya. Nah, itu juga tetap ada ya Dokter ya. Mungkin porsinya yang lebih dikurangi. Nah, si raw food ini memang hanya untuk sayuran dan buah saja, atau memang ada makanan-makanan lain? Apa cuma 2 ini saja? Raw food yang mereka gembar-gemborkan dan promote yang sekarang ini memang sayuran dan buah saja, 2 itu saja. Jadi khusus vegetarian biasanya boleh ada meat, tidak boleh ada dairy products. Kebayangkan kalsiumnya, vitamin D-nya, kebayangkan udah proteinnya, protein hewani and so on. Jadi bagaimana dengan vegetarian yang ada di dunia dan di Indonesia nih Dokter, yang nggak bisa makan sesuatu yang namanya protein gitu? Berarti susu, keju nggak bisa. Ini bukan vegetarian. Karena kalau vegetarian dia ada ovo lacto, ada yang masih pesco. Jadi itu dia masih makan, ada yang masih makan ikan, ada yang masih makan dairy product, ada yang masih minum susu. Different. Kalau ini lebih ke vegan, tapi vegannya nggak boleh di-cook lagi. Lebih strict lagi. Vegan dan raw. Kebayang sih rasanya anyep Dok. Tapi kalau misalnya Dokter Maya tadi sudah bilang ada buah dan juga ada sayur, kamu sendiri Vi gimana mengkonsumsi buah dan sayur itu seberapa banyak sih dalam seharinya? Dalam sehari
mostly ya sekitar Dia jago masak ya? 80% sayur buah. Wow, Iya, 80% sayur buah tapi nggak raw semuanya. Oh, nggak. Atau diselang-seling seperti tadi dokter Maya sarankan. Tergantung, kalau kayak makan lalapan gitu ya kebanyakan mentah. Tapi kadang-kadang kan Vivi suka makan sayur oyong, gitu, sayur pare itu kan harus di-cook. Kita harus ke rumah dia. Oh iya, jago masak. kita Jago mau ke rumahnya. harus ke rumah dia tadi. Terkait dengan apa yang sudah dikatakan oleh Dokter Maya, Ya. ini ada 3 fakta yang saya mau mengklarifikasi, mungkin Dokter Maya bisa menambahkan atau hal itu penting atau tidaknya. Yang pertama adalah 75% makanan mentah itu setidaknya 75% dari makanan mentah yang dikonsumsi adalah makanan mentah atau tidak boleh dipanasi lebih dari 40 derajat Celcius dan harus beragam. Ini benar nggak sih kalau ada fakta yang mengatakan seperti ini, Dokter? Jadi gini loh, teorinya mereka adalah bahwa makanan tuh punya enzim. Dan enzimnya tuh kalau dipanasin tuh Hilang mati. katanya, benar. Gitu. Si enzim ini dibutuhkan untuk mencerna makanan itu sendiri. Lucu, Dokter Maya mati. Sedangkan, ayo sekolah kedokteran nih, biologi zaman dulu. Kita kan makan dikunyah, habis dikunyah masuk ke pencernaan. Lambung asem apa enggak? Asam kan, jadi sudah hancur juga, destroy juga sebetulnya ya kan. Jadi sebetulnya ya apa ya benar, terus jadi enzimnya itu kalau makan raw aman sampai ke dalamnya kan enggak sebetulnya. Gitu. Benar atau tidaknya si enzim juga ada beberapa hal lagi yang fakta yang aku tanyakan sama Dokter Maya dan juga mungkin Vivun bisa ikut ya. Tapi saat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter. Kembali bersama kita di Kata Dokter dan jangan lupa bagi Anda di rumah yang masih ingin menelpon ke sini, boleh, kita masih menunggu di 5155111. Tadi Dokter Yanti sudah menyebutkan beberapa fakta tentang si raw food ini yang bahwa ternyata makanan mentah 70%-nya itu tidak dikonsumsi tidak boleh dipanaskan lebih dari 40 derajat. Mentah, tidak boleh dipanaskan 40 derajat. Nah, yang lain selain dari yang sudah Dokter Yanti katakan, yang menarik adalah untuk saya ini ternyata dikatakan bahwa ternyata berbagi warna. Pastikan selalu makanan yang dinikmati setiap jadwal makanan terdiri dari bermacam-macam warnanya, hijau, kuning, merah, oranye dan lain-lain. Benar. Karena itu penting untuk memastikan kita memperoleh asupan berbagai vitamin dan juga mineral dalam jumlah yang cukup. Benar atau tidak sih, Dok, sebenarnya kalau kita mau mengkonsumsi sayuran dan juga buah, warnanya harus berbeda-beda. Jadi gini, beda-beda warna itu kan dia larinya ke antioksidan, ya kan? Nah, jadi itu kan zat-zatnya beda-beda. Ya kita nggak perlu tahu satu persatu, tapi intinya colorful atau ada yang namanya rainbow diet, karena dia berusaha untuk setiap warna itu untuk supaya kita bisa menangkal efeknya radikal bebas. Satu sisi lain berapa banyak yang dimakan. Benar. Nah, kalau kita buka resep-resep mereka itu amazing loh. Makan mangga lunch bisa 8. 8 buah. 8. Kebayang deh langsung. Makan mangga itu 8 buah. Bukan 8 potong nih. Enggak. Artinya kan memang makannya hanya itu kan. Oke. Strict di situ. Gitu. Kita Gitu. terima telepon dulu. Mungkin dia makan 10 mangga atau 11 mangga nih. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, halo. Selamat malam dengan Mas dan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Mansur ini dari Romangun. Aduh, saya kupingnya agak Bapak siapa? Pak Mansur, Pak Mansur di Rawamangun. Pak Mansur, passwordnya kata siapa? kata dokter. Terima kasih. Langsung pertanyaan Pak Mansur. Ini saya lihat di sini judulnya diet ala dengan raw food ya. Cara sehat jalani raw food. Ya. Apa bedanya dengan food combining ya? Pinter sekali. Ya. Itu saja pertanyaannya Pak Mansur. Enggak. Kemudian kalau bagi orang yang penderita GERD dengan asam lambung yang tinggi, apakah itu cocok dengan raw food seperti ini? Itu saja? Iya. Soalnya saya menderita GERD ini. Oke, terima kasih sekali, pertanyaan yang sangat-sangat bagus Pak Mansur. Dokter, langsung. Jadi, apa bedanya dengan food combining? Food combining kan jelas beda. Tadi ya? raw food kita udah jelasin. Food combining itu kan seolah-olah kalau si ini nggak boleh dimakan masih ini, si ini nggak boleh makan masih ini. Jadi udah ini nggak boleh ketemu ini. Nah, tapi dua-dua adalah FAD diet. Sama Ya, juga. sama-sama. Cuma beda caranya. Beda tipis lah, beti-beti gitu ya. Terus yang kedua yang penting ini, GERD. Saya dapat pasien dengan GERD sangat banyak dan mereka. Jadi nggak boleh nih Dok, kalau dengan Pak Mansur nih. Tidak tahu sebetulnya GERD itu apa, tapi kan kalau Pak Mansur kan udah teredukasi, dia udah tahu GERD ya. Itu sejujurnya kita aja yang nggak GERD, makan sayur banyak banget, brokoli. Waduh, langsung kembung. kok kembung? Terus sendawam dulu. Iya, betul. Artinya Flatus juga.
Flatus tuh apa? Ya kadang-kadang buang angin kerennya ya. Malu kalau dibilang di situ kan kadang-kadang saya tetap aja mau keren. Jadi karena makan itu juga nggak bagus ya sebenarnya kalau terlalu berlebihan. Nah kalau si Pak Mansur ini kan dia memang ada kelainan pada lambungnya dan juga kita tidak dia nggak boleh sama sekali atau boleh combine? Kita jelas tidak akan rekomend dia. Nggak rekomend ya Pak Mansur ya. Karena terlalu banyak nanti yang nggak boleh. Ya kan. Nah, itu. Jadi kira-kira apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh Pak Mansur yang menderita penyakit seperti ini, dokter? Tetap non-inflammatory diet. Kita kan ada semi artinya, Dok? Betul. Betul. Kita udah ngomong bahasa awam bener, Dok. Betul. Artinya sesuatu yang tidak menimbulkan peradangan. Tapi peradangannya bukan peradangan ditonjok, radang, ya, atau infeksi, jerawat, radang gitu, bukan radang di dalam yang kita nggak lihat. Ya, jadi kita ada yang namanya non-inflammatory diet. Jadi apa makanan jenisnya seperti? Itu semi Mediterranean diet. Mungkin sudah lebih ngerti Mediterranean. Jenis-jenis rumah Mediterranean ya. Coba mungkin bisa jelaskan lagi Dokter Maya, ilmunya masih agak kurang. Mediterranean, kita rada keluar di topik nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, sedikit buat Pak Mansur nih kita kasih. Pak Mansur, jadi kalau piring itu dianggap ada tiga pembagian. Ya pembagiannya. Jadi si sayur tetap, si buah tetap, tapi hati-hati dia GERD. Nanti kita akan bicara soal sayur mana atau buah mana. Dan yang satu lagi protein. Dan protein itu biasanya kalau Mediterranean dia pakainya fish. Ikan ya. Nah itu I love fish. I love fish. We love fish juga. Kami nggak mau ikan lumba-lumba pastinya. Jangan kalau itu cute untuk dimakan. Anyway, kembali ke masalah raw food ini, Dokter Maya. Ternyata ada beberapa di antara mereka yang apabila makan makanan raw food ini menimbulkan sedikit resiko. Dan di antaranya adalah anak-anak, ibu hamil dan juga yang sedang menyusui, penderita anemia, dan yang terakhir adalah orang yang punya resiko osteoporosis. Sebelum jawab nih dokter, ibu hamil dan menyusui bukannya kontraindikasi itu memang beresiko? Jadi gini, kita nih kan ada umur-umur ekstrim dan ada keadaan-keadaan ekstrim ya. Yang ekstrim-ekstrim tuh loh. Ekstrim-ekstrim itu kan yang segini baru belajar jalan. Bukan ekstrim. Itu ekstrim, perlakuannya beda. Atau yang udah tua banget bongkok. Baik. Jadi yang ekstrim-ekstrim ini tidak usah ikut yang ekstrim-ekstrim juga. Ya normal aja. Baiklah. Orang hamil juga ekstrim, itu kan nggak menyusuin juga ekstrim. Jadi untuk grup-grup ekstrim ini sebaiknya jangan. Karena butuh protein ya dok ya. Karena beresiko dan membutuhkan protein. Fibun pinter. Nah benar sekali. Tapi pada yang terakhir ini dokter, orang yang punya resiko osteoporosis itu kan laki perempuan pasti punya resiko, tapi perempuan itu jauh lebih banyak lagi ya resikonya ya kan. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang si osteoporosis ini dengan menerapkan gaya hidup sehat, pakai tanda kutip dengan raw food ini, dengan makan buah dan juga sayuran untuk mencoba mencegah yang namanya osteoporosis ini, sebenarnya target ataupun sasarannya untuk mencegah osteoporosis kena atau enggak sih? Justru raw food dia kurang kalsium, ya kan? Tetapi kurang loh. Ada beberapa FAD diet tadi yang mengizinkan kita mensuplementasi. Ngerti ya, nutraceutika, suplemen, itu ya. Tapi si raw food ini tidak menganjurkan karena dia juga nggak percaya bahwa si suplemen ini nanti ada hewaninya enggak, buatnya organik enggak. Nah itu yang rada berat kan sebetulnya. Kalau andai kata dia raw food dan masih boleh suplemen, mungkin masih boleh lah ya, toleransi. Berarti yang paling penting sebenarnya makan protein yang banyak kok. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang ingin saya tanya seputar dengan si apel tadi ya. Belum kita bahas mengenai bakterinya. Tapi nanti ya pemirsa juga harus menonton terus ya, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter.